Baik, ya rekan-rekan mahasiswa semuanya. Tapi kita hari ini tentang siklus produksi, on the production cycle. Nah, di pertemuan sebelumnya, ya, bab 12 kita belajar tentang siklus pendapatan. Ya, di mana dalam siklus pendapatan itu ada keterkaitan hubungan dengan siklus produksi. Termasuk nanti juga di expenditure cycle. Apakah terkait dengan misalkan kebutuhan untuk penjualan, ya siklus pendapatan. Nah, kemudian di siklus pengeluaran terkait dengan kebutuhan apa yang mau dibeli, bahan bakunya. Ya, nanti kita akan bahas keterkaitannya di sini antara siklus-siklus satu dengan siklus yang lain. Walaupun tidak semua perusahaan itu mempunyai proses bisnis ya terkait dengan siklus produksi. Kalau perusahaannya service type company atau perusahaan dagang ya merchandising company, kita nggak akan dapati proses bisnis di siklus produksi ya, secara fisik. Sebagaimana kalau di perusahaan-perusahaan tertentu, ya, perusahaan makanan, ada PT Garuda, Indofood, PT Aqua minuman atau alat rumah tangga, PT Maspion, Polytron dan lain sebagainya. Ya, mereka punya siklus produksi. Namun jika perusahaan-perusahaan seperti perusahaan penjualan ya, minimarket, supermarket, ada Hero, ya, ada Giant, Giant sudah nggak ada sekarang, ya, gulung tikar di Indonesia. Kemudian ada gerai-gerai minimarket, ya, Indomaret, Alfamaret, Alfamidi dan lain sebagainya. Banyak kan mereka emang tidak punya siklus produksi atau proses bisnis produksi. Ya walau kalau mereka misalkan sebagai bagian dari anak perusahaan di perusahaan yang lain, atau mereka punya anak perusahaan ya, ya untuk yang beroperasional sebagai perusahaan manufacturing, ya mungkin saja ada. Ini secara proses bisnisnya nanti. Ya, bisa matiin dulu ya. Baik, kita balik lagi ya ke siklus produksi. Rekan-rekan semuanya, kalau kalian lihat di gambar yang tayang di slide tersebut, itu menunjukkan ada aktivitas produksi. Beberapa staf, ya, tenaga produksi karyawan ya, di perusahaan mebel melakukan aktivitas produksi, membuat meja, kursi, ya, atau lemari mungkin ya, dan lain sebagainya. Secara kasat mata di situ menunjukkan proses produksi. Beda kalau misalkan ya seorang staf penjualan melayani pelanggan, kan aktivitasnya itu terkait dengan sales penjualan. Di gambar kita bisa mendapati bagaimana raw material itu digunakan. Apakah kayu-kayu ya, triplek misalkan, mungkin lem, paku, ya, mungkin amplas, ya, dan lain-lainnya dalam kaca ya. Kemudian juga equipment, apakah itu gergaji, mesin pemotong kayu, ya, penghalus kayu. Kemudian penggunaan listrik, air kalau misalkan digunakan, gas kalau misalkan digunakan, ya, dan lain sebagainya. Nah, secara hitung-hitungan atau cost atas suatu produk yang kalian belajar di cost accounting kan ya. Untuk
usaha-usaha mikro atau kecil ya di sekitar kita, ya, perusahaan mebel, ya. Mungkin mereka secara sederhana melakukan proses alokasi biaya, ya, perhitungan biaya dengan super tradisional dengan menjumlahkan semua biaya yang kelihatan menurut mereka. Apakah biaya pembelian kayu, ya, lem, cat, pembayaran gaji pegawai, ya, kemudian totalnya dibagikan dengan jumlah produk yang dihasilkan. Ya. Biaya yang dikeluarkan 100 juta, produk yang dihasilkan 20 lemari, ya, sehingga biaya produknya 5 juta. Itu kan sederhana. Biaya-biaya yang lainnya, apakah itu misalkan listrik, air, ya, gedung atau gudang atau rumah misalkan, itu tidak digunakan untuk proses penghitungannya, depresiasinya. Masuk misalkan kalau setiap hari kepala tukangnya atau pemiliknya itu ya menyediakan snack sama kopi, ya, pisang goreng sama kopi, seharinya 20.000, ya, itu dianggap bukan sebagai biaya, sehingga nggak dilakukan proses perhitungan. Ya. Termasuk ya biaya-biaya yang lainnya, ya. Gaji dari atau kalau pemilik itu kan tidak digaji, ya. Ya. Kalau misalkan ada pengeluaran lainnya tidak dilakukan perhitungan. Apa implikasinya? Implikasinya itu kan bisa menimbulkan beragam permasalahan. Ya. Pertama misalkan, perusahaan akan berpotensi kalah saing di pasaran. Ya, bagaimana ini bisa terjadi? Ini berawal dari bagaimana menentukan harga produk, yaitu pricing. Ya. Mereka, para pengusaha mebel, menjual mebelnya di pasaran itu tidak berdasarkan pada biaya produksi. Kalaupun berdasarkan biaya produksi itu juga proses perhitungannya juga kurang pas. Ya. Tadi sebagaimana saya contohkan ya, 100 juta dibagi 20. 5 juta. Bisa over, bisa under. Ya, nggak presisi. Cobalah kalau misalkan mereka menggunakan teknik-teknik cost counting ya, yang kalian pelajari, ada proses costing, ada costing yang lain, ya, jika barangnya itu tidak sama standar, ya, maka akan menjadikan hitung-hitungan lebih presisi. Per produk ya lemari ini biayanya 3,5. Sehingga ketika dilempar di pasar itu mereka bisa mengambil keuntungan atau margin yang pas. Apakah itu 20% atau 30%. Nanti implikasinya adalah ya mereka mampu eksis di pasaran. Dengan keuntungan 20% atau 30% itu sudah cukup lah. Mungkin kalau perusahaan yang lain mengambil keuntungan yang besar 50, dia cukup 30. Ya, sehingga nggak asal dia jual barangnya. Karena kalau asal tadi misalkan, oh ini 5 juta, saya jual deh, kalau 30% dari 5 juta berarti 6,5. Padahal perusahaan yang lain tuh mampu menjual produk yang sama nggak semahal itu. Mungkin 5,5 juta atau 5 juta. Padahal kualitasnya sama. Bisa jadi pada saat menetapkan cost of product itu terlalu mahal, 5 juta. Atau terlalu murah. Sehingga apa? Ya, dia dijual terlalu murah. Padahal bisa mendapatkan keuntungan yang lain. Ini yang bisa menyebabkan perusahaan kalah bersaing di pasaran. Ya, termasuk juga nanti konsekuensinya adalah ya kalau bagi perusahaan-perusahaan yang modern ya, mereka akan mengalami potensi kekeliruan dalam menyajikan ya berapa alokasi
ya atas factory overhead, ya, atau manufacturing overhead yang tepat, ya, yang pas, ya. Termasuk juga resiko-resiko penyajian angka-angka di laporan keuangan, ya, bagaimana persediaan akhir inventory itu disajikan di neraca, ya, berapa nilai COGS atas penjualan itu dilaporkan di laporan keuangan, ada kemungkinan nggak tepat juga, ya. Sehingga bagaimana memahami, ya, akuntan atau kalian belajar siklus produksi ini nanti untuk memahami proses bisnis di siklus produksi secara umum, ya, secara garis besar. Nggak perlulah misalkan memahami metode produksinya lebih rinci, lebih detail. Misalkan bagaimana mesin gergaji yang bagus itu, bahannya dari apa, bagaimana cara menggergaji kayu yang pas itu. Ya, itu untuk teman kalian yang kuliah di teknik industri. Kalian ya belajar ya bagaimana proses-proses produksi tadi nanti mempengaruhi biaya. Kalau digunakan mesin atau gergaji mesin itu bagaimana alokasi biayanya? Kan di sana ada listrik, ada penggunaan equipment. Bagaimana menghitung biaya atas suatu produk. Ini yang penting. Sehingga kalau kita lihat di sini, kalau kelihatan aktivitasnya sederhana, yang membuat lemari, membuat meja, membuat kursi, ini implikasinya sangat besar kalau perusahaan itu, ya, tidak, ya, mendokumentasikan biaya-biaya yang dikeluarkan selama proses produksi. Ya, tadi implikasinya sudah saya sebutkan di awal tadi, ya, dari si perusahaan kehilangan atau tidak eksis di pasar, ya, kalah kompetisi dengan perusahaan yang lain karena menjual barang yang terlalu mahal misalkan, ya, dan lain sebagainya. Nah, inilah pentingnya kita mempelajari bagaimana siklus produksi di suatu perusahaan dan implikasinya terhadap apakah misalkan perhitungan alokasi produk, ya, atau misalkan alokasi manufacturing overhead, ya, FOH, atau penyajian data-data inventory atau COGS ke laporan keuangan. Nah, secara definisi atau konsep siklus produksi sebagaimana siklus yang lain ini adalah serangkaian kegiatan bisnis perusahaan yang terjadi berulang-ulang. Yang namanya produksi kan pasti apakah setiap jam atau setiap hari, ya. Seharinya berapa jam? Oh, 8 jam proses produksinya. Atau kadang misalkan hanya produksi di 2 hari sekali. Karena ada COVID, kemudian diminta perusahaan untuk mengurangi hari produksi. Ini tergantung dari bagaimana desain proses produksi di suatu perusahaan. Kemudian juga operasi pemrosesan informasi yang berkaitan. Nah, tadi saya sebutkan kan pada gambar sebelumnya itu ada penggunaan kayu, lem misalkan, atau listrik, mesin. Bagaimana data-data biaya yang terkait dengan produksi tadi diproses, ya, dari biaya kayu per kubiknya, per meter kubiknya untuk kayu jati misalkan saja ya 5 juta. Saya nggak update berapa harga kayu, ya, di pasaran misalkan. Kemudian berapa ongkos tukang, ya, ongkos gawe itu kan nanti diproses apakah dengan menggunakan dokumen berbasiskan kertas atau komputer, ya, jadi paper based accounting information system atau computer based accounting information system, ya, tentu yang berkaitan dengan proses produksi atau membuat suatu produk secara fisik, ya. Memang di sini, ya, di siklus produksi ini lebih pada ya, pembuatan produk secara fisik yang bisa kita indra, ya, buku, laptop, komputer, mebel, mobil, rumah. Tapi kalau jasa tidak kita bahas, ya, produksi jasa, karena proses perhitungannya juga berbeda, ya.
Baik. Nah, di slide berikutnya disajikan diagram konteks untuk siklus produksi. Tadi saya sebutkan ada siklus pendapatan. Kemudian ada siklus pengeluaran. Ada human resource management of payroll cycle. Ada general ledger and reporting system, dan ada manajemen. Bagaimana aliran datanya? Ya, dari siklus pendapatan, ya, ketika ada pesanan pelanggan, barangnya nggak ada. Sehingga kalau kalian masih ingat di pembahasan diagram konteks, ya, siklus pendapatan atau diagram level 0 kan ya. Jika ada pesanan pelanggan, kemudian dicek di gudang inventory-nya, finish merchandising good-nya ada atau tidak. Kalau ada ya dilayani. Tapi kalau nggak ada, jika perusahaannya perusahaan manufacturing, maka nanti ada aliran data untuk kebutuhan produksi. Ini disampaikan di sini. Sehingga pesanan pelanggan ini menjadi salah satu data yang nanti akan digunakan di siklus produksi untuk memprediksi berapa kebutuhan produksi, ya, tahun ini, bulan ini, minggu ini, hari ini. Selain tentunya juga dari sales forecast, ya, perkiraan penjualannya, tingkat penjualan. Ini nanti akan digunakan di siklus produksi ini untuk memprediksi, memperkirakan, merencanakan, dan menjadwalkan produksi. Nah, berdasarkan data yang dipasok dari siklus pendapatan, perusahaan kan ketemu angkanya ya. Katakanlah, untuk bulan depan itu produksi mebel sebanyak 100 unit. Karena untuk membuat mebel, apakah itu lemari, meja, kursi, butuh raw material ya, kayu misalkan, ataukah kaca, ataukah plastik. Tentu butuh pembelian atas bahan baku tadi. Termasuk juga butuh piranti-piranti yang digunakan. Apakah mesin misalkan, atau bahkan butuh juga yang kita sebut dengan indirect material, ya, lem, ya, jika dia diklasifikasikan sebagai bahan baku tidak langsung, tergantung dari produk yang dibikin itu apa. Ya, itu akan disampaikan ke siklus pengeluaran untuk purchase requisition-nya. Oh, perusahaan butuh kayu 10 meter kubik untuk membuat 100 mebel. Begitu pula untuk pengeluaran-pengeluaran nanti yang akan diklasifikasikan sebagai overhead. Butuh listrik berapa misalkan. Ya. Ya. Ketika dari purchase requisition tadi sudah dibeli, apakah itu raw material atau overhead, nanti akan disampaikan di siklus produksi. Termasuk ini nanti juga butuh pegawai atau staff atau karyawan atau buruh ya untuk membuat mebel 100 ini butuh berapa pegawai. Ya, kalau misalkan produksinya normal, perusahaan sudah memiliki 5 pegawai, ya maka kebutuhan pegawai ini ya nggak perlu disampaikan ke sini karena sudah cukup. Tapi kalau misalkan biasanya produksinya 50, ya, pegawainya, karyawannya 5 orang, ya, dengan beban produksi sebanyak 100 tadi nggak mungkin selesai dalam 1 bulan, maka kebutuhan labor akan disampaikan ke Human Resource Management of Payroll Cycle. Ini nanti yang di pekan depan kita akan bahas ya bagaimana proses-proses di sini. Ya. Kan butuh rekrutmen yang otomatis untuk menambah pegawai. Adapun data-data penggunaan pembayaran pegawai itu berupa labor cost nanti akan digunakan di sini untuk menghitung manufacturing cost atau cost of good manufacture, biaya produksi. Biaya produksi, sebagaimana tadi saya sampaikan, akan digunakan banyak hal ya, diantara untuk pricing, ya, ini dipasok ke sistem buku besar dan pelaporan keuangan. Ya, laporan-laporan manajerial, misalkan laporan jumlah produksi, laporan varian analisis ya, selisih antara budget cost sama real cost, atau laporan yang lain disampaikan ke manajemen. Nah, ini untuk diagram konteks siklus produksi. Rekan-rekan semuanya, dalam siklus produksi setidaknya dibagi menjadi 4 major activities. Pertama adalah product design, desain produk. Yang namanya juga product design ya. Nanti akan dirancang produk apa sih yang akan diproduksi oleh perusahaan. Berapa kebutuhan materialnya.
bagaimana langkah-langkah atau step-step untuk memproduksinya, itu nanti dihasilkan di kegiatan yang pertama. Kemudian yang kedua adalah planning and scheduling, merencanakan dan menjadwalkan. Ya. Jadi berdasarkan angka-angka estimasi, angka-angka customer order, perusahaan bisa menghitung ya, di bulan depan itu berapa rencana produksi, di tahun ini berapa, di minggu ini berapa, sampai kemudian di scheduling, dijadwalkan. Di minggu pertama yang dibuat ini ya, tergantung dari sekuen proses produksi ya, apakah itu mebel atau itu otomotif, apakah itu elektronik. Ada yang bisa dihasilkan dalam harian, ada yang mingguan ya. Kalau mebel lemari misalkan minimal itu 5 hari, hari pertama itu prosesnya ngapain saja ya, apakah itu misalkan menjemur kayu, hari kedua itu misalkan pemotongan, hari yang ketiga itu misalkan menghaluskan, hari keempat merakit, hari kelima finishing ya, menjemur dan melakukan pengecatan dan lain sebagainya. Ini tergantung dari bagaimana proses produksi perusahaan. Ini dihasilkan di desain produk nanti. Yang ketiga adalah operasi produksi. Ini langkah real ya, proses produksi itu sendiri. Bagaimana produksi dilakukan. Ya, bagaimana menggunakan manusia untuk proses produksi. Bagaimana jika ya banyak mesin ya digunakan produksi untuk menggantikan manusia. Kemudian yang keempat, cost counting-nya. Ya, ini yang keempat ini perlu keterlibatan yang sangat intens ya, oleh akuntan secara mutlak. Ya nggak bisa tidak, karena kalau bukan akuntan ya nggak akan ngerti ya, hitung-hitungan alokasi biayanya. Ya. Baik. Nah, kemudian kalau dikembangkan lebih lanjut untuk diagram konteks tadi, kita melihat di sini di kegiatan yang pertama ya, ini adalah produk desain, di mana ya para pegawai yang nanti ditempatkan di sana, ini misalkan contohnya pegawai di research and development ya, atau lead bank, itu berusaha untuk merancang produk yang akan dijual itu apa. Jika produknya sudah ada, yang melakukan inovasi. Misalkan ya, produknya itu berupa truk. Truk itu kan biasanya digunakan untuk mengangkut ya, apakah itu barang-barang secara fisik ya, kayu misalkan, besi ya, angkut bahkan hewan ternak dan lain sebagainya ya. Nah, perusahaan bisa melakukan inovasi, kira-kira truk yang akan dihasilkan perusahaan otomotif itu digunakan untuk apa? Kalau misalkan digunakan untuk rumah berjalan ya, misalkan saja nih. Ya. Maka nanti staf litbang nanti berdasarkan struktur biaya ya, cost ya, dan data-data di bill of material sama operation list akan merancang ya produk tersebut. Produknya apa? Ya, truk misalkan ya. Ya, sebagai rumah bergerak. Hasil rancangan nanti akan dituangkan dalam data bill of material sama operation list. Bill of material ini berisikan data-data jenis produknya apa saja, ya, part numbernya apa saja, nama produknya apa saja. Misalkan ada kayu, ada karet, ada besi. Kayu yang digunakan untuk membuat satu truk itu berapa meter kubik, kayunya apa. Kemudian plastiknya juga berapa banyak, logamnya berapa banyak. Itu nanti dituangkan dalam bill of materials. Sementara proses-proses untuk memproduksi atau menghasilkan produk truk tadi misalkan ya, itu dituangkan dalam operation list. Ini tahapan-tahapan proses produksi. Ya. Kalau mebel itu dari menggergaji kayu, menjemur, menghaluskan, merakit, ya, itu gimana proses urutannya. Mesin yang dipakai itu apa saja. Ya. Kemudian berapa
durasi yang digunakan untuk mesin A, mesin B, mesin C itu ada di operation list. Ini di tahap yang pertama. Kemudian ketika bill of material sama operation list itu sudah selesai, sudah ada ya, kemudian perusahaan bisa masuk pada kegiatan merencanakan dan penjadwalan. Tentu tadi berdasarkan data yang dipasok dari siklus pendapatan. Apakah sales forecast atau customer order. Ditetapkan bahwa perusahaan itu perlu untuk memproduksi 1000 atau 100 barang. Ya, 100 truk. Ya. Maka nanti perusahaan akan menuangkan dalam dokumen Master Production Schedule atau MPS, kebutuhan perencanaan atas 100 produk. Ya. Kemudian dihitung berapa kebutuhan bahan bakunya, berapa kayunya, berapa plastiknya, berapa kacanya, termasuk indirect materialnya berapa. Ini dimintakan pembelian ke Department of Purchasing melalui siklus pendapatan. Ya, tentu akan dilihat berapa saldo raw materialnya. Baik itu di proses perencanaan dan scheduling sama expenditure cycle dari sisi materialnya. Adapun labornya ini juga sama ya, disampaikan ke Department of Human Resource Management di siklus HRM of payroll cycle. Ada nggak kebutuhan tambahan pegawai? Ya. Jika ada nanti akan dipasok ya, jumlah pegawai yang siap diberdayakan itu berapa. Kemudian selain memutakhirkan MPS, kegiatan 2.0 ini akan menghasilkan data production order. Kalau MPS tadi adalah perencanaan jangka panjang, nah perinciannya bagaimana produk tadi dijadwalkan untuk diproduksi, di hari kapan, di minggu kapan, di bulan kapan, itu di production order di sini ya. Jadi nanti kepala departemen produksi akan menerbitkan production order ya di sini ya, sebagai apa? Otorisasi berapa jumlah ya barang yang akan diproduksi ya, secara periodiknya, apakah harian atau mingguan ya. Karena production order nanti akan digunakan oleh kegiatan yang ketiga, yaitu proses produksi itu sendiri. Bersama dengan apa? Dengan material requisition ya, permintaan bahan bakunya, kemudian move ticketnya. Material requisition itu nanti akan diminta oleh gudang produksi ya, tempat produksi dari tempat penyimpanan atau gudang tempat penyimpanan raw material ya. Berapa kayu yang diminta, berapa plastik yang diminta, berapa kaca yang digunakan untuk memproduksi sebanyak 100 produk tersebut. Ya. Adapun move ticket ya, move ticket nanti di sini ya akan digunakan oleh proses produksi, termasuk akan dilaporkan di cost accounting di sini ya, untuk menghitung banyaknya material yang digunakan di tiap-tiap proses tahapan tadi ya. Karena di material requisition ini kan baru ya diminta jumlah materialnya 10 kubik kayu misalkan ya. Kan realisasinya nggak akan semuanya digunakan untuk membuat produk A sebanyak sekian-sekian. Pasti ada selisih lah ya di lapangan. Ini baru diminta untuk jumlah besarannya saja, belum dipakai ya. Istilahnya dipindahkan dari gudang tempat penyimpanan bahan baku ke lokasi pabrik. Ya. Adapun bagaimana kayu tadi diambil dan digunakan untuk proses produksi nanti akan dituangkan dalam move tickets. Itulah kenapa di sini itu juga ya, ketika material requisition itu dipindahkan dari gudang penyimpanan bahan baku ke lokasi pabrik, perusahaan akan memutakhirkan work in process. Ya, termasuk juga production order di sini. Dengan apa? Dengan mendebit work in process. Emang kredit kalau secara accounting-nya kan ya raw materialnya. Sampai nanti mendebit finish good ya. Kemudian juga mengkredit work in process juga sudah selesai finish good-nya.
Begitu barang itu diproduksi di sini, nanti data-data yang kemudian dimutakhirkan selain work in process adalah job time ticket. Job time ticket ini berisi hitung-hitungan ya di cost counting, saya kira kalian sudah belajar ya. Berapa waktu atau jam yang sudah digunakan untuk memproduksi barang A, barang B, barang C. Misalkan untuk memproduksi ya produk sebanyak 100 truk itu dibutuhkan 1000 orang per jam, 1000 orang jam ya. Berapa tarifnya? Ya, itu nanti akan dipasok di Human Resource Management Payroll Cycle, digunakan untuk menghitung cost of production. Ya, selain job time ticket ini bisa dituangkan dalam kartu presensi berbasis kertas atau elektronik ya, komputer. Metode pencatatannya juga bisa variatif antara satu perusahaan dengan perusahaan yang lain, bisa manual, bisa presensi dengan komputer, bisa misalkan fingerprint, bisa dengan radio frequency identification dan lain sebagainya. Nah ini ya nggak perlu kita bahas lah secara rinci ya. Kemudian tadi move ticket tadi pergerakan bahan baku yang digunakan apa saja, berapa banyaknya ada di sini. Dan material requisition. Selain dari production operation, cost accounting juga mendapatkan data dari siklus pengeluaran untuk raw material sama overhead cost. Tuh kan di sini sudah ada penggunaan raw material, ini digunakan untuk apa? Nah, ini biasanya untuk harganya ya, cost atas masing-masing material di sini. Nanti kan dihitung di sini. Material digunakan di sini berupa kayu jati 10 meter kubik. Harganya dari mana? Harganya dipasok dari siklus pengeluaran. Ini yang lebih presisi ya, lebih akurat. Ya. Selain juga untuk pemisahan fungsi juga ya dalam rangka kontrol juga. Termasuk biaya overhead, kan penggunaan pembayaran listrik, pembayaran telepon, air atau biaya-biaya overhead ya. Misalkan biaya-biaya supervisi, ya, depresiasi gedung. Untuk pembayarannya nanti kan dilakukan di sini. Jadi pabrik di sini tidak punya data berapa listrik yang dibayarkan. Maksudnya yang punya kewenangan ya melakukan pembayaran kan ada di sini. Itu nanti juga dipasok di sini. Selain juga dari labor cost tadi. Kemudian juga work in process sama operation list. Ya, berapa saldo work in process di saldo awal. Ya, kemudian saldo akhirnya finish good yang dihasilkan itu berapa. Nah, kan nanti akan dicatatkan ya. Oh, finish good yang dihasilkan itu sebanyak 100 atau bahkan mungkin lebih 120 ya, dan seterusnya. Tapi kalau misalkan realisasinya itu presisi pas ya 100 ya, dimutakhirkan finish good-nya 100. Ya, yang berasal dari work in process 20%, sisanya 80% dari ya raw material yang benar-benar baru. Kenapa di sini ada penggunaan bill of material sama operation list? Ini juga bisa digunakan untuk membuat varian analisis, ya, membandingkan selisih antara harga berdasarkan budget dengan real cost. Real costnya dari mana? Dari hitung-hitungan di sini ya, job time ticket sampai material requisition, data-data yang dipasok oleh expenditure cycle, kemudian labor cost digunakan untuk menghitung real cost, berapa cost of product. Ya, kalau budgetnya kan dari sini, ya, bill of material sama operation list dibandingkan. Kemudian hasilnya adalah cost of good manufacture dipasok ke CLRS, laporan ke manajemen, ya, untuk menyajikan misalkan budgetary reporting manajemen, laporan-laporan penganggaran atau laporan penggunaan bahan baku berdasarkan harganya. Bisa banyak ragam reportnya di sini. Kemudian data cost disampaikan ke production yang akan digunakan untuk inovasi produk ya, atau perancangan produk yang baru. Begitu pula data finish good akan disampaikan ke revenue cycle yang akan digunakan untuk nanti proses penjualan. Ini secara sekilas diagram level 0. Nah, baik, kita lanjut lagi ke slide berikutnya. Aduh, jamnya sudah bergerak ke jam 12. Baik, ini saya cepatkan saja ya. Sama dengan
revenue cycle sama expenditure cycle ya, bahwa perusahaan bisa menggunakan sistem berbasis ERP untuk mendukung proses produksi. Ya. Di sini kita bisa melihat database yang digunakan terkait dengan produksi ya. Ada bill of material, ada operation list, sampai ada work in process. Yang mana yang terhubung dengan proses produksi berbasis online production information system. Entry datanya dari proses tadi di proses 01 yaitu design ya oleh tim engineering ya, apakah itu di divisi Litbang. Ini untuk membuat spesifikasi produk. Yang nanti berdasarkan data-data yang lain, data dari sales department, baik forecast sama ordering untuk menentukan kebutuhan produksi dan seterusnya ya. Di divisi-divisi yang terkait nih masing-masing punya kewenangan dan fungsi yang berbeda-beda satu dengan yang lain. Mereka semuanya mengakses sistem informasi produksi online ya, dengan database yang tersentralisasi. Adapun outputnya nanti akan masuk ke buku besar ya, berapa cost of inventory ya, berapa cost of good sold atau COGM-nya berapa. Kemudian di sini ada fungsi CIM interface, yaitu jika perusahaan itu mengintegrasikan proses produksi dengan komputer, ya, dengan software berbasis komputer. Ya. CIM ini Computer Integrated Manufacture, yaitu proses produksi yang diintegrasikan dengan komputer. Jadi secara secara praktis kan mengurangi kebutuhan manusia ya. Yang sebelumnya untuk memindahkan bahan baku itu digunakan troli oleh staf pegawai. Melalui CIM di sini bahan baku itu bisa dikontrol dengan mesin. Ya, jadi di mana tempat mengambilnya, melalui alat apa, diantar kemana itu bisa dikontrol menggunakan komputer. Ya. Ini untuk menampilkan informasi-informasi bagi masing-masing fungsi yang membutuhkan. Dari sales sampai ke factory. Baik, kita lanjut lagi ya. Tadi tahapan-tahapan ada 4. Di produk design, output yang dihasilkan adalah spesifikasi produk. Adapun di planning and scheduling, rencana produksi perusahaan itu berapa banyak. Ya. Yang ketiga adalah langkah produksi, outputnya produk itu sendiri. Dan keempat, cost counting. Nah, ini tadi yang saya sebut di awal tadi ya, bagaimana kebutuhan untuk melaporkan kinerja produksi. Ya. Kemudian kinerja operasi produksi. Bagaimana costing, penggunaan costing allocation. Bagaimana laporan manajerial disiapkan. Jadi kalau ada kekeliruan, kesalahan di sini, ya ini bisa terjadi karena ya di tahapan-tahapan ini itu kurang dipahami secara bagus oleh accounting atau akuntan. Ya, tahapan-tahapan produksi ya nggak dipahami secara bagus, sehingga biaya-biaya yang dikeluarkan dari satu tahapan ke tahapan yang lain itu tidak diterjemahkan untuk menghitung alokasi biaya secara memadai. Adapun ancaman-ancaman ya general issue di siklus produksi ada 3 di sini ya. Ini saya tidak ulang lagi ya, sama dengan diskusi sebelumnya. Baik ketidakakuratan, ketidakvalidan data induk sampai rusaknya, hilangnya data induk. Data induknya berarti terkait dengan produksi. Apakah itu bill of material, apakah operation list, apakah production order, ya, atau misalkan ya data-data yang tadi kita lihat di sini ya, kan banyak inventory ya, dan lain sebagainya. Ini kemungkinan tidak akurat ataupun tidak valid. Kontrolnya juga beragam ya. Ini kalau misalkan menggunakan SIA berbasis komputer ya, dari data proses integrated control sampai pembatasan akses ke data induk, mereview setiap adanya perubahan ke data. Tapi kalau misalkan digunakan SIA berbasis kertas, ya, bagaimana data-data terkait dengan produksi tadi diamankan dari perubahan yang tidak diotorisasi, ya, disimpan
berkas bill of materialnya. Kalau ada perubahan itu dicek lagi apakah perubahan itu diotorisasi atau enggak dan lain sebagainya. Baik, silakan nanti kalian baca lagi ya di bukunya Romli. Kita masuk ke activity and control. Tapi ada pertanyaan nggak sebelum saya masuk ke slide setelahnya? Silakan. Nggak ada. Baik, kalau nggak ada, lanjutkan lagi ya ke slide berikutnya. Activities and control ini secara lebih detail terinci. Pertama adalah di product design. Tadi di slide sebelumnya, output dari product design ini adalah spesifikasi produk. Outputnya. Ya. Adapun tujuan dari desain produk adalah bagaimana perusahaan itu mampu membuat suatu produk yang memenuhi harapan pelanggan. Spesifikasi pelanggan dalam hal kualitas, dalam hal durability-nya, ya, ketahanannya. Oh, truk ini itu mampu bertahan 10 tahun. Ya. Kemudian fungsionalitasnya itu untuk apa? Untuk alat angkut atau untuk yang lain. Ya. Sembari meminimalkan biaya produksi atau production cost. Walaupun nanti ada risiko-risiko terkait dengan ya, jika desainnya buruk berimplikasi pada excess cost, kelebihan biaya. Tadi outputnya pertama ada bill of material ya. Ini ya berisikan part numbernya, deskripsinya yang nanti akan digunakan ya termasuk jumlahnya ya. Tiap-tiap komponen untuk menghasilkan suatu produk. Kemudian di operation list ini tahapan-tahapan yang digunakan untuk memproduksi produk. Mesin yang digunakan apa, berapa lama yang dipakai. Ya, ini ada di operation list. Jika dari data ini atau dokumen ini ada ketidakakuratan, nanti implikasinya bisa panjang. Bisa salah prediksi kebutuhan bahan baku misalkan, sampai ke cost-nya juga keliru nggak tepat. Nah, perusahaan, kalau dengan perusahaan yang modern, ya mereka bisa menggunakan bantuan software untuk mendesain produk. Ya, yang disebut dengan product life cycle management ini software yang bisa membantu meningkatkan baik efisiensi maupun efektivitas proses perancangan suatu produk. Ada CAD, Computer Aided Design, kita juga mengenal software AutoCAD misalkan, ini untuk merancang produk yang baru. Ada juga digital manufacturing software mampu mensimulasikan bagaimana produk tadi dirakit. Jadi kalau rumah itu dari fondasinya dibuat, ya, kemudian bangunannya didirikan, ya, tembok-tembok, dinding-dinding dan seterusnya itu bisa disimulasikan. Ya. Kemudian untuk menyimpan data-data itu melalui jenis software produk ya, produk data management software. Ini berisikan rincian detail datanya, berapa kebutuhan kayunya, ukurannya berapa, baiknya berapa ada di sana. Oke lah ya. Kemudian contoh dari bill of material di sini ya, untuk memproduksi layar Blu-ray itu dibutuhkan ya komponen-komponen dari control unit, back panel sampai ke screw nih, bautnya, berapa jumlahnya ada di sana. Operation list ya, dari tahapan-tahapan cut to shape, corner cut sampai ke penyelesaian sama pengecatan ini mesin yang digunakan juga sekian. Standar waktunya juga sudah ada ya, berapa menit atau berapa jam. Karena ini tadi juga akan digunakan untuk menghitung alokasi manufacturing cost. Ancaman pada kegiatan yang pertama di sini adalah rancangan produk yang jelek, yang buruk, yang tidak tepat, sehingga menyebabkan in excess cost, kemahalan biaya produksi. Ini bagaimana ini bisa muncul juga ragamnya banyak sekali. Pada saat mendesain produk tidak digunakan skema biaya yang akurat misalkan. Jadi data cost.
atau tidak digunakan pilihan-pilihan ya, produk yang dibuat. Ya. Karena terkadang juga ada kan kebutuhan untuk membuat alternatif produk ya, yang ditujukan untuk kalangan menengah ke bawah misalkan, menengah ke atas. Otomatis raw materialnya juga beda-beda kualitasnya, harganya juga beda-beda. Ya, artinya perlu dilakukan analisis accounting ya atas biaya-biaya yang muncul jika mendesain produk A, produk B, produk C, produk B. Oh yang ini murah, yang ini sedang, yang ini mahal. Ini nanti akan dilempar ke pasar kelas menengah ke bawah. Ini ke kelas menengah ke atas. Yang kedua dengan analisis atas warranty and repair cost. Semakin banyak pengembalian barang, ya, garansi ya, dan repair cost menunjukkan kualitas barang kurang bagus. Dulu di awal-awal munculnya produk BlackBerry kan diberikan garansi juga kan ya. Saya sempat juga pada waktu itu mengembalikan BlackBerry dan benar-benar diganti memang produknya. Ya, unitnya itu diganti yang baru karena rusak. Padahal sudah ya hampir setahun masih diganti. Ya. Semakin banyak menunjukkan apa rancangan itu kurang bagus. Apakah dari sisi komponen tertentu yang di sana itu ya, digunakan spare part yang kualitasnya kurang bagus, jelek ya, sehingga baru dipakai beberapa bulan itu sudah rusak karena mengejar ongkos produksi ya, misalkan ya. Baik, kemudian kegiatan yang kedua adalah planning and scheduling ya. Tadi outputnya kan rencana produksi. Jadi di sini tujuannya adalah mengembangkan rencana produksi secara efisien untuk memenuhi pesanan pelanggan tadi, customer order, dan forecast sales, anticipated short term demand, sembari meminimalkan jumlah persediaan yang akan disimpan di gudang. Karena kalau perusahaan menyimpan inventory berlebih, itu kan butuh yang namanya biaya penyimpanan kan ya, gudang misalkan, listrik, suhu, butuh pengamanan juga. Ini yang harus dipertimbangkan. Sehingga perusahaan perlu meminimalkan jumlah persediaan agar tidak rusak, tidak busuk misalkan. Baik, ya. Metode-metode yang bisa dipakai oleh perusahaan di sini pertama MRP2 ya, di siklus pengeluaran kemarin kita sudah bahas ada MRP. Ya. MRP2 ini adalah extension dari material resource ya, planning 1 ya. Ini yang berusaha menyimbangkan antara kapasitas produksi saat ini dan kebutuhan bahan baku dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan penjualan. Kira-kira berapa butuhnya bahan baku jika angka penjualannya itu sekian ratus unit berdasarkan permintaan. Tapi ini kan masih perkiraan kan ya. Misalkan di perkiraan berdasarkan demand itu 1000 unit. Bisa jadi benar, bisa jadi salah nanti ya. Ini juga perkiraan. Beda dengan yang nanti lean manufacturing. Ya, atau full manufacturing. Ini yang lebih mengedepankan pada apa namanya? Data real permintaan pelanggan. Ada pelanggan A pesen mobil ya, custom untuk militer sebanyak 100 unit. Pesawat terbang misalkan pesan ke PTDI dari pemerintah Birma misalkan sekian unit. Melalui lean manufacturing ini kan mengedepankan prinsip just in time system di seluruh proses produksi. Jadi bagaimana menghindari, meminimalkan atau bahkan mengeliminasi dari bahan baku yang tersimpan di gudang sampai finish good. Ya, in process finish good. Jadi nggak perlulah punya gudang yang banyak. Dalam arti ya sesuai dengan kebutuhan ordering.
real ordering ya. Kalau yang di atas ini kan masih estimasi nih. Ya, masih estimasi. Estimasi penjualan 100.000, tapi realnya mungkin 80.000, atau bahkan lebih dari 100.000. Itulah kenapa MRP2 ini lebih dikenal dengan push manufacturing. Jadi perusahaan itu memproduksi dalam rangka mendorong angka penjualan ya, sebanyak sekian ribu unit misalkan. Tapi kalau lean manufacturing disebut dengan pull manufacturing ya, karena perusahaan itu memproduksi didasarkan pada permintaan real pelanggan ya. Ini disebut dengan pull manufacturing. Pullnya dari siapa? Dari customer tentunya. Kemudian dokumen-dokumen yang digunakan di planning and scheduling di sini dari MPS, Master Production Schedule, kemudian Production Order, ada Material Requisition ini tentang permintaan bahan baku, dan Move Tickets. Keempat, berkas atau dokumen di sini yang nanti digunakan dalam rangka untuk merencanakan dan penjadwalan produksi. Apakah misalkan ya, untuk kebutuhan permintaan pembelian ke departemen of purchasing ya untuk membeli bahan baku ya, dan lain sebagainya. Kemudian di sini contoh dari MPS, kalian bisa lihat ya, produk numbernya sekian. Ini untuk player Blu-ray. Kemudian lead time-nya ini per minggu ya, waktu untuk memproduksi Blu-ray player ini minggu pertama, minggu kedua, minggu ketiga, minggu keempat. Berapa jumlah ya yang tersisa di saldo awalnya ya. Ini misalkan di minggu pertama 500. Kemudian berapa yang akan dijadwalkan diproduksi, ini dihasilkan dari memperhitungkan antara saldo awal 500 dengan kebutuhan penjualan atau perkiraan penjualan dan kebutuhan untuk saldo akhir. Ini misalkan 6,5. Ketemulah angka 150. 350 nanti akan digunakan di minggu kedua. Ya. Saldo akhirnya juga sama digunakan di minggu ketiga. Dan seterusnya. Sehingga perusahaan bisa menghitung schedule produksi di minggu-minggu terkait itu. 300, 200, 2,5, 200, dan seterusnya. Ini contoh dari MPS. Kemudian contoh dari production order. Nah ini lebih rinci lagi. Kalau yang di sini kan misalkan secara garis besar ya di MPS. Jadi di MPS minggu pertama 150. Ini kan masih barangnya ya. Bagaimana dengan produksinya? Ya, prosesnya itu nanti dituangkan dalam production order. Ya, ordernya nomornya sekian. Ya, produknya ini misalkan ya. Jumlahnya diproduksi 1.000. Untuk memproduksi 1.000 di sini ya, workstation yang akan digunakan nomor berapa saja. Ya, operasi produknya berapa saja, jumlahnya ini, kemudian deskripsi operasionalnya apa saja, jam mulai kapan, jam akhir berapa. Tapi ini belum bicara mengenai berapa bahan baku yang digunakan, jumlahnya berapa, itu nanti lebih dirinci lagi, didetailkan lagi. Ini misalkan perusahaan juga bisa membuat kebutuhan materialnya untuk mendetailkan jumlah atau kebutuhan produksi. Production order nomornya sekian, 62913. Ini tanggal diterbitkan kepada assembly. Per part number yang dibutuhkan itu apa saja? Ada unit kalkulator, jumlahnya 2000, unit cost-nya sekian, total cost-nya sekian. Tapi ini kan agar informasi nanti yang akan digunakan di kegiatan yang keempat berupa cost counting itu lebih valid, akan dipakai data dari siklus expenditure, siklus pengeluaran. Tentu kalau perusahaan menggunakan sistem produksi berbasis online akan lebih valid lagi. Baik, tekankan semuanya dalam rangka ya memberikan contoh bagaimana proses integrasi di sistem berbasis ERP tadi bisa digunakan untuk pengambilan keputusan ya. Di sini kita bisa melihatnya. Jika ada customer melakukan pemesanan, ini nanti akan digunakan untuk menentukan kebutuhan planning kan ya, diinput oleh staff ke terminal online.
kemudian terhubung dengan fungsi mengecek persediaan, kebutuhan buruhnya, kemudian juga schedule produksinya. Tentu akan diakses data-data induk dari produksi inventory ke employee. Ini berisikan berapa jumlah pegawai yang ada? Oh 500. Kami butuh 600. Ya, berarti kan kurang 100. Nanti akan disampaikan di sini. Ya, disampaikan dari data di sini ke kebutuhan staffing. Oh kami butuh tambahan 100. Diteruskan ke Departemen Human Resource Management. Begitu pula misalkan inventory yang tersisa ini 200 padahal butuhnya 500, 300 tambahan tadi akan diteruskan ke pemasok melalui Department of Purchase tentunya. Ancaman yang kedua di sini adalah kelebihan ataupun kekurangan produksi. Kalau perusahaan salah memperkirakan angka penjualan, kemungkinan akan terjadi seperti ini. Perusahaan apalagi nggak punya metode estimasi, ya. Pokoknya produksi lah, produksi kayak pengusaha mebel ya. Pokoknya saya bulan ini memproduksi 20 unit. Mengenai penjualan ya nanti dipikir di akhir bulan lah ya. Pokoknya selesai dulu. Itu kan manajemennya masih tradisional ya. Maka kontrolnya bisa menggunakan production planning system, sistem perencanaan produksi. Apakah yang sudah kita bahas tadi ada MRP2 ya, berdasarkan push manufacturing atau lean manufacturing ya, pesanan real. Perusahaan nggak akan produksi kalau nggak ada pesanan pelanggan ya, seperti perusahaan PT Dirgantara. Kalau nggak ada pesanan dari negara tertentu atau dari pemerintah Indonesia ya, pemerintah yang akan dibuat ya. Tapi kalau misalkan perusahaan alat rumah tangga ya Mas Pion ya, mereka pasti akan memperkirakan angka penjualan ya, dan membanjiri pasaran-pasaran dari Aceh sampai ke Papua dengan barang-barang mereka ya, apakah itu kompor misalkan, apakah itu panci dan lain sebagainya. Kemudian mereview dan menyetujui schedule produksi dan production order ya, jadi MPS sama production order sebelum nanti akan digunakan oleh kegiatan yang ketiga harus direview oleh pejabat yang punya kewenangan. Ini pas nggak jika produksi tahun ini sebanyak sekian, bulan ini sebanyak sekian, minggu ini sebanyak sekian. Ya. Ini harus diteliti dulu sampai membatasi data induk production order sama production schedule. Ya. Biar tidak berubah-ubah alias memastikan dari sisi integriti datanya. Ya. Ini kontrol yang bisa digunakan. Yang ketiga adalah production operation. Dalam production operation, ya, memang akuntan di sini ya karena ya ini masalah teknis kan ya, ya perlulah tahu secara detail. Jadi ini merupakan actual manufacture of product. Bagaimana membuat kompor ya antara perusahaan satu pasti beda dengan yang lain. Antara Polytron dengan Maspion pasti beda. Urut-urutannya mungkin beda-beda ya dari pemotongan materialnya ya, bahan-bahannya ya yang digunakan juga kadang beda-beda kan ya, ada yang seng, ada yang dari baja, ada yang dari besi dan lain sebagainya. Ini ya kita bahas ya, kalian bisa tanya kalau kalian punya teman yang kuliah di teknik industri lah ya. Baik, nah tadi kita bahas singgung tentang penggunaan Computer Integrated Manufacturing atau CIM. Ini melalui CIM perusahaan bisa mengefisiensikan proses produksi. Walaupun tentu pengaruhnya kan bisa pada pengurangan karyawan ya, dari human intensive production ke mesin. Ya. Akuntan tidak perlu ahli dalam fase-fase implementasi Computer Integrated Management. Kalau tahu lebih baik. Tapi minimal memahami bagaimana penggunaan CIM ini mampu mempengaruhi baik operasional produksi, apakah mempercepat prosesnya. Kemudian dari sisi cost accounting-nya bagaimana pengaruhnya. Kalau misalkan ya manusia yang awalnya itu dioperasikan untuk memindahkan bahan baku dari gudang penyimpanan ke tempat produksi, itu dibayar dengan nanti direct labor.
Sementara kalau itu digantikan mesin, otomatis kan tidak ada direct labor-nya kan ya, mengurangi biaya direct labor. Dialihkan kemana? Ya, tentu kan ke mesin. Ya, penggunaan mesin itu alokasi biaya nanti kan ke factory overhead ya, melalui depreciation. Ya, tentu komponen biayanya akan berpindah dari direct labor ke manufaktur cost, factory overhead cost. Oke. Ancaman-ancaman di sini ada pencurian inventory sama pencurian aset tetap. Ini juga sudah kita singgung di tentang aset tetap ya, yang aset tetap, yang inventory kita singgung di siklus yang lain, siklus pengeluaran misalkan ya. Ya, silakan nanti kalian baca ulang lah ya. Dari yang penting di sini adalah pengendalian akses kontrol, seks fisik, dokumentasi, pemisahan tugas, ya, dan penghitungan fisik. Begitu pula dengan fixed asset juga, inventarisasi, pembatasan fisik, mencatat detail record ini yang kemarin kita bahas di sistem akuntansi aset tetap ya, di kartu aset tetap. Berapa jenis aset tetapnya, namanya apa saja, ya rinciannya apa saja. Jika ada biaya-biaya maintenance ya di revenue expenditure, capital expenditure, bagaimana mencatatnya. Jika ada penghentian pemakaian kemudian dijual, bagaimana memakainya, itu semuanya ada di sini. Kemudian ada kinerja yang buruk, ini dengan training sama laporan kinerja. Nah, tadi yang suboptimal investment ini juga sudah kita bahas, tadi kita singgung ya. Kemudian loss of inventory karena kebakaran atau disaster, ini juga sama. Baik dengan insurans ataupun menyediakan ya, alat pemadam kebakaran. Gangguan operasi dengan backup sama DRP. Ya. Baik, yang terakhir adalah cost controlling. Nah, ini akuntan harus benar-benar terlibat di proses di sini ya. Bagaimana mampu memberikan informasi untuk planning, ya, controlling, evaluasi atas kinerja operasional produksi. Baik penggunaan mesin yang satu, penggunaan pegawai, ya, untuk tujuan pengambilan keputusan. Dari sisi penggunaan bahan baku yang dengan kualitas tertentu itu sudah efisien belum? Jangan-jangan ada sisa-sisa bahan baku yang nggak bisa dipakai lagi, atau mungkin bisa digunakan untuk produk yang lain. Di cost accounting ini dibahas. Baik, kemudian yang kedua adalah bagaimana menyediakan data yang akurat tentang produknya ketika digunakan untuk menentukan harga, kemudian keputusan bauran produk, sampai yang ketiga mengumpulkan dan memproses informasi untuk menghitung ya, nanti data inventory sama COGS yang akan kita tampilkan di neraca atau laporan laba rugi, income statement. Ketiga hal ini sangat penting ya. Kalau keliru tadi implikasinya kan banyak. Perusahaan bisa terlempar dari pasaran, kalah kompetitifnya salah satunya. Baik, ya di sini ya akuntan bisa menggunakan apakah job order costing atau proses costing, tergantung dari bagaimana produk tadi dibikinnya, dibuatnya, apakah punya spesifikasi yang sama atau berbeda. Ya, kemudian bagaimana mengidentifikasi item-item, kemudian menghitung ya, biayanya tergantung dari penggunaan kedua metode. Secara teknis kalian sudah belajar di cost accounting ya. Kita lewat saja. Kemudian bagaimana data collection-nya? Dari data-data penggunaan raw material, kayu misalkan, besi, plastik, ya, dan lain sebagainya ya. Kemudian direct labor cost, buruh-buruh yang dibayar itu berapa jam dia bekerja, kan nanti didokumentasikan dengan job time ticket kan ya. Ya, bagaimana penggunaan data-data raw material di yang didokumentasikan oleh perusahaan tadi itu dicatat. Apakah di job time ticket misalkan, ya, atau dokumen yang lain. Dengan cara apa? Dengan cara di paper base atau secara elektronik. Termasuk bagaimana data penggunaan mesin. Mesin ini digunakan untuk produksi sebanyak berapa jam. Ya. Kemudian untuk produksi apa?
barang A, barang B, barang C. Ya. Nanti kan juga akan digunakan keputusan-keputusan apakah perusahaan menggunakan traditional method allocation ketika menetapkan factory overhead atau menggunakan ABC, termasuk manufacturing overhead cost-nya. Baik, ancamannya ada 3. Pertama, data yang tidak akurat. Ya, kalau digunakan komputer, kemungkinan ini bisa terjadi. Maka kontrolnya adalah otomasi data sumber sama ya, data processing integrity control. Menggunakan misalkan kalau kontrol integritas pemrosesan ya pada saat input data itu berbagai teknik-teknik validasi, ya, input test, ya, data entry-nya ya, dengan misalkan penggunaan logical test untuk memastikan bahwa data yang dibuat itu sudah benar. Kemudian yang kedua, 13 adalah alokasi factory overhead yang tidak tepat. Karena menggunakan metode tradisional, ya, kadang juga perlu menggunakan ABC, ya, time based driven ABC. Ini definisinya kalian juga sudah belajar di cost accounting ya. Jadi perusahaan bisa men-tracing biaya dan yang dikeluarkan ya ke aktivitas-aktivitas yang lebih rinci. Apakah misalkan grinding, polishing dan lain sebagainya. Kalau pembuatan mebel tadi mesin yang digunakan untuk pemotongan, penjemuran, apakah di oven sampai ke finishingnya. Sehingga perusahaan bisa secara langsung ya men-tracing ya, bagaimana ya penggunaan overhead cost yang tepat ke masing-masing produk ya, untuk dialokasikan nanti. Kemudian juga bagaimana perusahaan itu juga bisa mengumpulkan data-data biaya berdasarkan ya, cost pool-nya ya, untuk mengakumulasikan indirect cost-nya atau apa namanya manufacturing overhead ya, termasuk juga untuk merasionalisasi alokasi overhead ke produk dan mengidentifikasi cost driver-nya masing-masing ya. Sehingga dengan ABC mampu memperbaiki keputusan dan meningkatkan cost management. Dan terakhir adalah misleading report. Ya, laporan yang menyesatkan yang tidak pas. Ini biasanya ketika yang disampaikan itu adalah dari aspek finansialnya saja. Finansial. COGS-nya, inventory cost-nya itu kan secara hitung-hitungan finansial atas produk. Bagaimana dengan hitung-hitungan yang lain ya, agar laporan tadi adil sehingga yang dinilai ya sebagai kinerja itu bukan hanya laporan berbasis finansial, COGS-nya lebih murah, lebih mahal ya, dan lain sebagainya. Bisa digunakan inovatif performance ya metric. Apakah menggunakan throughput, quality control measure, bahkan dengan menggunakan balance scorecard ya, BSC. Ya. Kalau throughput di sini kan mengukur keefektifan produk. Jadi berapa jumlah produk yang dihasilkan dalam periode waktu tertentu. Apakah seminggu, apakah setiap hari, apakah setiap bulan. Nah di sini kalian bisa melihat bagaimana formula yang digunakan ya. Ada perhitungan unit total yang dihasilkan dibagi dengan waktu pemrosesan. Ini yang disebut dengan productive capacity, kemudian ada productive processing time, ada JIT atau yang dihasilkan. Dari productive capacity ini menunjukkan berapa jumlah maksimum unit yang dapat diproduksi dengan teknologi saat ini. Kalau misalkan kurang produktif bisa ditingkatkan mesinnya ya, dengan capital expenditure. Ya. Atau misalkan ditingkatkan dengan efisiensi labor. Kemudian menata ruangan sedemikian rupa, ya, pergerakan material dan lain sebagainya. Begitu pula di productive processing time, ini yang mengindikasikan berapa total waktu produksi yang digunakan untuk menghasilkan produk. Oh produk A itu 10 menit, oh produk A itu 20 menit, oh produk B itu 30 menit dan seterusnya. Ini juga bisa diperbaiki dengan memperbaiki maintenance-nya, perawatan mesin ya, untuk mengurangi mesin downtime. Kalau mesin sudah tua, otomatis kan sering error ya, sering berhenti. Agar lebih efisien,
bagaimana menjadwalkan meternya, kemudian mengantarkannya ya, atas material tersebut ya, untuk mengurangi waktu tunggu. Karena kalau misalkan di divisi pemotongan kayu ya, ini kok lama sekali bahan bakunya diantarkan, kenapa? Oh, ada kemacetan truk dari gudang tempat penyimpanan bahan baku ke pabrik ya, maka perlu untuk diperbaiki. Inilah tadi kenapa perlu yang namanya di sistem akuntansi tetap itu maintenance, perawatan. Kemudian berapa, bagaimana memperlakukan biayanya dan implikasinya ke laporan apa, itu kan juga penting. Dan JIT ini merepresentasikan jumlah barang ya yang tidak rusak yang dihasilkan. Perusahaan dengan menggunakan bahan baku yang lebih bagus kualitasnya ini bisa memperbaiki keahlian dari pegawai, tukang, karyawan atau buruh, mampu menghasilkan hasil yang lebih baik. Baik, ya, dan terakhir quality control measure. Melalui quality control measure di sini perusahaan bisa membantu untuk menentukan ya bagaimana tindakan yang sudah dilakukan untuk memperbaiki produksi. Apakah dengan mengeluarkan biaya yang melalui prevention cost ya, sehingga perusahaan mampu memitigasi risiko ya, ke tingkat kerusakan produk di awal. Ya. Inspection cost ini pada saat dilihat di tes produknya apakah sudah memiliki kualitas atau enggak. Kemudian internal value cost ini berkaitan dengan reworking, ya, produk yang rusak diperbaiki lagi. Ya. Kemudian external value cost ini berkaitan dengan garansi jaminan ya, atau layanan purna jual. Perlu bagi perusahaan untuk memperhatikan ya antara prevention cost sama external value cost dalam rangka quality control. Sehingga bukan hanya dari sisi aspek laporan yang berisi keuangan saja ya, JOKS, inventory cost, tapi juga aspek yang lain, apakah itu throughput-nya, quality control-nya ya. Bahkan kalau di balance scorecard ya yang diukur juga ada kepuasan pelanggan, ada learning and growth ya, dan proses-proses internal perusahaan, proses inovasinya. Ada inovasi produk baru, setahunnya ada tambahan satu produk misalkan, dan lain sebagainya. Baik, mungkin ini saja ya rekan-rekan sekalian untuk topik hari ini terkait dengan siklus produksi. Sekarang udah jam 12.45 ya, udah selesai waktunya. Mungkin ini saja. Insya Allah kita ketemu pekan depan ya di Human Resource Management Payroll Cycle. Karena waktu sudah habis, silakan dikerjakan latihan LMS 15 menit. Ya, sudah terbuka harusnya. Kalau ada pertanyaan bisa diajukan ke WA. Saya akhiri pertemuan siang hari ini. Semoga kalian pada sehat semuanya ya. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak.